Gagal jantung adalah kondisi di mana jantung mengalami ketidaknormalan fungsi yang mengakibatkan gangguan penyaluran oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Kegagalan fungsi tersebut menyebabkan beberapa gejala khas gagal jantung, seperti sesak nafas, baik saat istirahat maupun saat melakukan kegiatan, mudah lelah, dan bengkak pada tungkai. Pada masa pandemi ini, jika terinfeksi COVID-19, orang yang memiliki penyakit komorbid seperti gagal jantung memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami pemburukan kondisi sebanyak 2 hingga 6 kali lipat bila dibandingkan dengan orang tanpa komorbid. Cara efektif yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan perawatan mandiri. Perawatan diri gagal jantung adalah kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing individu dengan gagal jantung untuk memenuhi serta mempertahankan kondisi kesehatannya. Perawatan mandiri yang dilakukan dengan baik dapat memberikan dampak positif, diantaranya mampu menurunkan gejala kekambuhan seperti sesak nafas dan pembengkakan kaki, meningkatkan kualitas hidup, menurunkan keparahan dan risiko kematian bila mengalami penyakit infeksi seperti COVID-19. Apa saja yang harus dilakukan dalam perawatan mandiri gagal jantung? Perawatan mandiri yang pertama, yaitu berobat secara teratur. Kunjungi pusat pelayanan kesehatan. Jangan lupa untuk minum obat sesuai dengan petunjuk dokter. Untuk menghindari lupa minum obat, buat alarm pengingat dan atur obat dalam kotak obat. Perawatan mandiri yang kedua, memantau berat badan secara mandiri. Lakukan penimbangan berat badan setiap hari. Pemantauan berat badan bertujuan untuk memonitor status cairan dalam tubuh, sehingga pasien dapat mengamati adanya penumpukan cairan dalam tubuh sebagai salah satu gejala kekambuhan gagal jantung. Waktu yang paling baik untuk menimbang berat badan yaitu setelah bangun tidur, sesudah buang air kecil, sebelum sarapan. Yang ketiga, yaitu membatasi asupan cairan. Membatasi cairan sebanyak 1,5 sampai 2 liter per hari dapat mengurangi gejala seperti sesak nafas dan pembengkakan kaki. Ingat, membatasi cairan bukan hanya membatasi minum saja, tetapi juga sumber cairan yang lain, seperti air sup, kopi, dan sebagainya. Yang keempat, menjaga berat badan tetap ideal. Upayakan untuk tetap menjaga berat badan dengan indeks massa tubuh antara 18,5 sampai 22,9 kg. Lingkar pinggang kurang dari 90 cm untuk laki-laki atau kurang dari 80 cm untuk perempuan. Yang kelima, melakukan diet seimbang. Konsumsi makanan dengan gizi seimbang dapat membantu mengontrol gejala gagal jantung. Saran dalam diet gagal jantung sebagai berikut. Konsumsi sayuran dan buah-buahan segar. Konsumsi karbohidrat tinggi serat. Pilih produk olahan susu rendah lemak. Batasi mengkonsumsi daging yang mengandung lemak tinggi. Perbanyak konsumsi lemak baik seperti minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan, dan lain-lain. Batasi makanan dan minuman manis. Kurangi garam dan makanan tinggi natrium. Yang keenam, olahraga teratur dan tetap aktif. Lakukan olahraga secara teratur sebanyak 3-5 kali seminggu dengan total waktu 150 menit. Yang ketujuh, membatasi konsumsi garam. Jaga konsumsi garam kurang dari 5 gram per hari atau setara dengan 1 sendok teh. Beberapa contoh makanan dengan kandungan garam yang tinggi yaitu garam dapur, makanan cepat saji, ikan daging, makanan kaleng seperti kornet, sarden, produk olahan susu seperti keju, mentega, dan margarin, saus, dan camilan atau snack ringan. Lalu, bagaimana caranya mengurangi makanan tinggi garam? Ganti camilan tinggi garam dengan camilan sehat seperti buah-buahan atau yogurt. Cermati label kemasan makanan. Pilih produk berlabel rendah garam. Yang kedelapan, membatasi alkohol dan berhenti merokok. Sebanyak kurang dari 2 gelas per hari untuk laki-laki dan kurang dari 1 gelas per hari untuk wanita. Lalu, kapan kita harus periksa ke pusat layanan kesehatan? Jika merasa sesak nafas atau pembengkakan kaki atau mengalami peningkatan berat badan dengan cepat yaitu lebih dari 2 kilo dalam 3 hari.